One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang teman-teman wartawan. Saya akan mengajak teman-teman wartawan untuk ikut serta menjelaskan persoalan yang terjadi di Yayasan Trisakti. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yayasan Trisakti sudah memenangkan di tingkat pengadilan dari Tata Usaha Negara, PT Tun, dan kemudian kasasi, dan itu semua sudah dimenangkan oleh Yayasan Trisakti, bahwa Yayasan Trisakti yang di pembinaannya adalah Prof. Ana Agung Gede Agung adalah yang berhak mengelola Universitas Trisakti dan seluruh kegiatan di dalamnya. Tetapi atas putusan itu sampai hari ini tidak ada progres yang berarti yang bisa dilakukan oleh Yayasan Trisakti untuk mengelola sebagaimana masalah ini belum muncul. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman wartawan menggali masalah ini bersama Bapak Nugraha Bratakusuma, penasihat hukum dari Yayasan Trisakti, Prof. Ana Agung Gede Agung. Boleh diceritakan Pak Nugraha? Boleh. Jadi memang ini perkara ini muncul sudah lama ya, sejak 2022. Jadi pertamanya itu sebetulnya Yayasan Trisakti itu sebetulnya sedang baik-baik saja setelah dia menghadapi masalah lalu dengan Tobi Mutis, lalu dimenangkan oleh Prof. Ana Agung dan lainnya, lalu sudah mengelola universitas baik-baik saja. Tiba-tiba di bulan Agustus 2022, Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan yang ketika itu adalah Nadiem Makarim, mengeluarkan sebuah keputusan menteri yaitu nomor 330/2023, di mana 2022 keputusan Menteri 330/2022 ini itu pada intinya mengangkat para pembina dari Yayasan Trisakti yang isinya 90% itu pejabat negara lintas kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari keputusan itu mengangkat para pembina, lalu merubah tanda kutip, artinya menghilangkan nama-nama para pembina yang ada di akta Yayasan Trisakti. Itu hilang. Nah, pertanyaannya, apakah Kementerian Pendidikan atau Menteri Pendidikan bisa mengangkat para pembina? Ya jelas tidak bisa. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, setiap pengangkatan pembina itu didasarkan pada rapat pembina. Jadi misalnya saya pengen mengangkat Bapak gitu ya sebagai pembina, itu saya harus berapat dulu dengan pembina yang lain, lalu menyatakan Bapak masuk menjadi pembina. Tidak ada satupun landasan undang-undang di Indonesia ini yang menyatakan bahwa menteri bisa mengangkat satu yayasan, karena yayasan ini kan lembaga perdata, lembaga swasta, bukan lembaga negara. Nah, kementerian waktu itu Nadiem Makarim itu mengeluarkan 330 dan merubah semuanya. Karena akibat itu kami melakukan gugatan atas keputusan itu, karena dirasa bertentangan dengan undang-undang. Ya. Akhirnya kami melakukan proses gugatan dari mulai tingkat 1 di Petun, tingkat 2 di banding, sampai tingkat 3 di kasasi. Itu tiga-tiganya kami menang, yang pada intinya membatalkan Kepmen 330 itu batal, dan Nadiem Makarim mesti mencabut. Setelah itu kami lakukan atas batalnya ini tuh ya, kami berpikir ini sudah selesai. Ternyata tanpa sepengetahuan kami, akta 2005, kan sebelumnya tuh di Yayasan Trisakti itu yang terakhir akta 2005 Pak. Ya. Tiba-tiba itu dirubah menjadi akta baru tanpa sepengetahuan kami. Itu kapan terjadinya? Itu di sekitar 2023 awal. Jadi kalau saya lihat di sini 20 Februari 2023. Jadi akta 2005 kami itu dirubah menjadi 2023. Akta itu tentang apa? Akta itu akta ini Yayasan Trisakti. Oke. Yang isinya Aktanya. awalnya Pak Anak Agung, Pak Arican, Pak Sinjala, Pak Kristiadi, tiba-tiba hilang semua, berubah menjadi orang-orang atau pejabat-pejabat negeri yang berdasarkan Kepmen 330. Jadi Kepmen 330 ini dilandaskan menjadi perubahan akta kita. Saya logikanya begini Pak. Misal Bapak punya perusahaan, kan rapat umum pemegang saham itu yang menjadi landasan Bapak menjadi pemegang saham, siapa menjadi direksi. Tiba-tiba tanpa ada rapat umum pemegang saham,
si direksi datang gitu ngecek, ternyata lah kok saya nggak ada, semua orang nggak ada, dirubahlah jadi orang lain. Itu hanya menteri yang nunjuk, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini yang menarik juga ketika saya cek di AHU. Jadi sistem pencatatan itu kan administrasi hukum Ya. di AHU. Hukum HAM. Ketika dicek, itu tidak bisa dicek, Pak. Jadi ditutup oleh mereka. Notaris siapapun nggak bisa ngecek, kan ada tuh aksesnya lewat online, Pak. Iya. Itu nggak bisa dicek. Padahal seharusnya bisa. Harusnya bisa. Untungnya waktu itu saya tiap hari melakukan pengecekan. Akhirnya kita berhasil satu hari itu terbuka, entah mereka sedang melakukan apa, terbuka, dan akhirnya saya berhasil mendownload. Namanya profil yayasan ini. Ya. Profil yayasan ini akhirnya saya berhasil mendownload secara resmi, tertulis resmi dari Ditjen AHU. Akhirnya terlihat di sini bahwa akta kami sebelumnya, akta 2005, di sini ada nama Pak Anak Agung, ada nama Pak Harican Silalahi. Itu tiba-tiba dirubah menjadi akta 2023. Akta 2023 ini itu isinya pejabat negara semua. Di sini dilakukan di 20 Februari 2023 dengan SK AHU juga sudah diterima oleh AHU. Gitu. Nah, ketika dalam perkara saya mendapatkan bukti, Ya. karena ini bagian daftar bukti, tapi saya mungkin tidak bisa terlalu mengungkap ya, karena mungkin ini ada di. Tapi bukti ini adalah akta notaris, Ya. akta notaris dari perubahan akta kami. Akta kami sebelumnya adalah akta 2005. Jadi sebelum ada perubahan, ini adalah akta kami 2005. Akta ini dirubah, dihilangkan seluruhnya menjadi akta baru ini. Yang menarik dalam akta ini adalah disebutkan, jelas disebutkan bahwa akta ini didasarkan Kepmen 330. Ya. Jadi merubah ini, dan akhirnya diamini oleh AHU, Dirjen AHU, bahwa akta itu diterima. Yang menjadi masalah adalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, Kepmen 330 itu batal. Ya. Lalu pertanyaannya, berarti kan akta ini menjadi harusnya tidak sah. Dirjen AHU harusnya mencabut akta ini, harus dicabut dan menjadi tidak sah karena didasarkan pada Kepmen yang sudah batal. Nah, yang menarik adalah kenapa Dirjen AHU tidak mencabut? Padahal saya sudah berkali-kali bersurat. Saya sudah berkali-kali bersurat ke Dirjen AHU di mana tidak pernah direspon. Pertanyaannya, kenapa Dirjen AHU kekeh pakuwuh gitu kalau bahasa Sunda bilang, nggak mau mencabut akta tersebut. Ternyata kalau dilihat dari Kepmen 330 itu ada namanya Cahyo Rahadian Muza. Cahyo ini diangkat oleh Menteri Nadiem Makarim menjadi pembina. Lalu dalam akta ini juga ada namanya Cahyo. Lalu dalam profil yayasan ada namanya Cahyo. Nah, pertanyaannya, siapakah Cahyo ini? Cahyo ini Dirjen AHU. Dirjen AHU. Dirjen Yang AHU. diangkat sebagai pembina. Diangkat jadi pembina. Jadi dia itu mengangkat dirinya lalu mengajukan kepada dirinya. Jadi dia menjadi pembina lalu dicatatkan di AHU, dia harus memohonkan kan ke AHU. Yang menerima permohonan dia ya dia sendiri gitu. Jadi makanya itulah dia tidak mau mencabut akta itu. Ya. Itu bisa nggak Cahyo itu disebut sebagai memanipulasi hukum dengan proses seperti itu, terutama pasca putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Kepmen 330 itu batal demi hukum dan harus mengembalikan nama baik Prof dan sebagainya. Sementara Cahyo masih bertengger di situ. Jadi saya tidak perlu bicara manipulasi atau hukum. Saya yakinlah warga negara kita pada pintar. Yang pertama, tidak ada aturan undang-undang yang menyatakan pembina bisa diangkat berdasarkan keputusan menteri. Ya. Artinya kalau tidak ada apa? Ya mereka bikin aturan sendiri nih lewat Kepmen semau-maunya. Padahal secara struktur undang-undang di atasnya. Nah, setelah Kepmen ini dijadikan landasan padahal di bawah undang-undang, dibatal juga lewat keputusan Mahkamah Agung. Ya. Harusnya kan berhenti nih
harusnya selesai, harusnya dicabut akta itu. Tapi Cahyo masih ada di sana. Dan Cahyo sebagai penjaga gawang di AHU untuk mengecek, melakukan verifikasi apakah ini benar, apakah ini sah, apakah ini melanggar undang-undang. Dia meloloskan, dan bahkan ketika sudah ada putusan dia tidak, ibaratnya sudah diloloskan. Dulu mungkin alasannya, oh karena ada Kepmen dia loloskan, dia masukkan. Tapi ketika Kepmen batal kan harusnya dibuka kembali lalu dikeluarkan kembali ke 2005. Nah artinya ketika undang-undang tidak mengatur, Kepmen batal, terus akta ini tetap dipegang di Cahyo tercatat ini, di AHU tercatat ini buat apa? Gitu. Artinya kan ada satu pertentangan hukum. Gitu. Surat yang dikirimkan hingga 3 kali itu apa isinya surat itu? Ya isinya meminta Kemenkumham dalam hal ini yaitu Dirjen AHU untuk mencabut akta 03 2023 karena akta 2023 ini dilandaskan pada Kepmen 330 yang telah batal, dan mohon dikembalikan kepada akta 2022 dan memberikan Pak Anak Agung akses untuk melakukan perubahan. Tapi sampai sekarang masih belum, sama sekali belum pernah diberikan jawaban. Sejujurnya begini, kami itu pernah diaudiensi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu sudah dirubah, jadi sudah bukan Pak Yasona, tapi Pak Supratman, Andi Atgas. Kami akhirnya audiensi sama beliau respon sekali, baik sekali, bahkan beliau mau menindaklanjuti. Namun waktu itu kan masalahnya mau ada pilpres, pengangkatan presiden. Jadi pelantikan. Saya paham lah. Sebelum itu berarti ya pertemuannya? Sebelum. Jadi masih namanya Kemenkumham. Beliau respon dan akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya melihat beliau sangat serius lah. Saya sangat apresiasi. Namun kami paham juga beliau masih sibuk mungkin ya dengan proses ini, apalagi sekarang perubahan nomenklatur gitu. Tapi seharusnya yang sebagai divisi yang mengerjakannya atau bagian yang mengerjakannya itu Dirjen AHU, harusnya dia yang lebih menindaklanjuti, karena kan yang punya kewenangan utamanya kan sebetulnya mewakili Kementeri itu kan Dirjen AHU untuk melakukan pencatatan. Dari Dirjen AHU sendiri tidak pernah ada respon apapun. Ketika pertemuan ada Dirjen AHU-nya nggak? Enggak, tidak ada. Sayangnya tidak. Menjanjikan kapan akan diselesaikan nggak Pak Supratman? Secepatnya kata Pak Supratman. Cuman ya kita tunggulah. Saya harap, saya yakin lah Pak Supratman ini orang yang berpendidikan lah. Dia cerdas. Kemarin kita juga ngobrol. Dia sangat apresiasi. Maksudnya saya sangat mengapresiasi lah cara pandang beliau dan menerima kami. Cuman ya gimana ya, anak buahnya masih tetap nggak mau merubah. Ya kita lihat lah bagaimana. Kalau yang disebut SABH itu apa Pak menurut Anda? SABH itu adalah Sistem Administrasi Badan Hukum. Ya ini SABH ini. Isi dalamnya SABH itu ini. Jadi SABH itu ada sistem yang dibuka aksesnya oleh notaris. Jadi notaris itu bisa merubah akta perusahaan Bapak, misal dirubah menjadi apa. Jadi ketika Bapak mau melakukan perubahan, kan ke notaris. Notaris merubah itu dalam SABH. Nah, ketika SABH-nya digembok, dikunci, notaris manapun tidak bisa melakukan perubahan. Yang punya wewenang menggembok siapa? Ya Dirjen AHU. Dirjen AHU. Jadi Dirjen AHU itu ibaratnya gini, digembok nih, ada perubahan masuk, dia buka, dia rubah, dia gembok lagi, ada perubahan. Nah, pertanyaannya dia menerima perubahan, dia bukan tidak menerima, tapi hanya menerima perubahan dari notaris Andi Sona namanya, Andi Sona Ramadini. Ini notaris, nih nggak tahu sakti sekali nih, dia bisa membuka SABH yang sedang diblokir, lalu merubah menjadi akta 03, dan sekarang ada perubahan lagi Pak. Jadi ada perubahan lagi, akta ini ada perubahan lagi. Apa sekarang perubahannya? Ada perubahan, namanya aktanya saya ini ya, tapi dia merubah ini ketua pembina dan menambah pembina. Jadi Dirjen Dikti dijadiin ketua pembina, lalu mantan Dirjen Dikti masuk sebagai pembina di akta baru. Jadi yang baru terakhir ini? Terakhir. Jadi setelah ini ada akta lagi.
Tapi dasarnya akta itu ya akta ini dasarnya Kepmen 330 gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak permufakatan gitu antara notaris dengan Dirjen AHU dengan para pembina Trisakti yang batal oleh Kepmen ini tuh kayak kong kali kong, udahlah yuk kita rubah, kita tutup, kita rubah, kita tutup gitu. Permufakatan jahat ya Bapak yang ngomong. ya karena kan putusan pengadilan diabaikan untuk kepentingan mereka, ya jahat dong. Kalau di negara hukum mestinya tidak seperti itu. Betul, bertentangan dengan peraturan. Saya bisa pastikan ini bertentangan dengan peraturan. Nah, para oknum yang seperti itu ada sanksinya sebetulnya? Nah, sayangnya tuh begini. Sebetulnya dalam konteks AUPB ya, asas umum pemerintahan yang baik, jelas mereka sangat melanggar aturan-aturan ini. Terbukti dari apa? Petun dibatalkan yang dianggap mereka melanggar, tidak punya wewenang. Ya. Sebetulnya dalam konteks hukum itu menjadi, tapi dalam konteks hukum pidana, sebetulnya ini bagian dari kolusi menurut saya, nepotisme. Ini ada banyak kan, apa yang dimaksud korupsi, kolusi, nepotisme itu ada banyak. Salah satunya ya dia menggunakan jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena begini, Yayasan Trisakti itu kan yayasan yang besar. Dia yayasan yang sudah dari dulu. Tiba-tiba Bapak gitu ya, diambil alih, diramp gitu sama pejabat. Tanpa, ya ibaratnya sebuah bangunan Bapak udah bangun gitu, udah ada perusahaan, udah akhirnya tajir, udah besar lah. Tiba-tiba akta perusahaan Bapak diganti oleh orang lain tanpa sepengetahuan Bapak gitu. Dan ini pejabat tanpa negara. alasan yang jelas. Apakah melakukan kesalahan atau tanpa itu ya? Ya itulah Pak. Dan aturannya nggak ada Pak. Udah aturan undang-undangnya itu nggak ada gitu. Tiba-tiba ya kalau bayangkan nih, ini penting bagi pemirsa ini ya, penting banget. Bayangkan kalau ini bisa dilakukan sewenang-wenang kayak gini Pak. Dan ini bisa jadi presiden yang buruk. Saya kalau jadi pejabat gitu ya berpikir, wih Binus seksi nih, saya rubah aktanya jadi punya saudara saya. Wih Prasmul nih bagus nih, saya rubah. Bagaimana kalau kayak gitu Pak? Diambil dirampok aja satu-satu. Tidak harus kulon dulu ya. Tiba-tiba. Tidak pernah ada kulon ke wah itu apa ya sebutannya, istilahnya apa yang paling tepat itu? Ugal-ugalan sekali ya. Ya sangat. Ugal-ugalan sekali dalam menerapkan hukum. Dan ini saya tidak bicara mengada-ngada ya, maksudnya ini saya bisa bertanggung jawab sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan putusan pengadilan dan proses pengadilan. Jadi bukan framing ini. Silakan. Bahkan saya sangat terbuka apabila pihak dari para pejabat ini mau berdiskusi di halayak publik gitu. Saya sangat terbuka sekali gitu. Karena begini, ini negara hukum lah gitu, maksudnya ada aturan-aturan yang boleh dilanggar, ada yang boleh tidak. Kalaupun narasi di mana Yayasan Trisakti itu adalah yayasan yang didirikan juga oleh pemerintah dulunya gitu dan lain-lain, tinggal duduk Pak, duduk kita bicara, masuklah para pembina ke dalam Yayasan Trisakti yang secara aturan benar gitu. Kan bukan masalah tiba-tiba tanpa sengonyong-onyong ganti semua gitu. Iya, kasar sekali ya. Dan itu nggak pernah dibicarakan ya bahwa ini kalian punya masalah ini sebaiknya. Sebelumnya tidak pernah ya. Tapi saat ini mereka selalu menggemor-gemor di publik ya, kita seolah-olah mau ambil alih, mau apa segala macam. Tapi kan masalahnya bukan masalah ini ya. Pak Anak Agung memang tercatat di akta 2025. Tercatat di profil yayasan itu Pak Anak Agung tercatat. Jadi memang sudah ada Pak Anak Agung di dalamnya gitu. Jadi bukan orang luar juga gitu. Oke, jadi apa upaya yang dilakukan menghadapi bandelnya para pejabat di Kumham maupun di Kemendikbud? Yang jelas di Kemendikbud itu sudah selesai. Sudah selesai, kami sudah menang, keputusan menteri itu sudah batal dan tidak bisa diajukan PK berdasarkan judicial review yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang harus dilakukan adalah Kemendikbud yang mungkin sekarang adalah Kementerian Dikti ya,
sudah berubah nomenklatur kan, Pak Satrio ya, Pak Satrio Brojonegoro. Ya. Jadi saya harap Pak Satrio tuh bisa membantu kami untuk mengeluarkan atau melakukan eksekusi, maksudnya secara sukarela. Untuk mencabut Kepmen 330, karena di sebelumnya Nadiem Makarim setelah kita suratin beberapa kali gak mau ngeluarin surat itu, sampai akhirnya dia diganti, sampai sekarang dia belum. Nah, saya harap Pak Satrio ini bisa mematuhi putusan pengadilan yang sudah inkrah untuk mengeluarkan surat pencabutan dan merehabilitasi orang-orang yang ada di 2005. Itu ada di putusan pengadilan, ada di putusan pengadilan. Jelas itu. Maksudnya narasinya jelas bahwa narasinya jelas. Di putusan pengadilan disebutkan bahwa harus mencabut, bahwa harus memulihkan nama baik, memerintahkan untuk menerbitkan surat keputusan berisi tentang rehabilitasi dan pengakuan susunan pembina, mewajibkan tergugat mencabut keputusan 330, menyatakan tidak sah keputusan 330. Jadi ini sudah tegas begitu secara putusan. Jadi saya harap Pak Satrio bisa segera, karena secara prosedur apabila memang tidak dilakukan, kami akan melakukan eksekusi ke pengadilan, akan melakukan amaning yang nantinya ya cepat atau lambat tetap itu. Tapi pertama kali diputuskan ya akta itu kan sudah keputusan itu sudah tidak berlaku kan sebetulnya. Itu dari sisi Kemendikbud, Pak. Dari Kemendikbud. Nah, dari sisi Kemenkumham tidak mungkin dia tidak tahu putusan ini kan. Jadi saya harap, karena seluruh data ada di sana ya. Iya, dan orangnya aja ada di sini gitu. Pak Cahyo ada di sini. Jadi saya harap Kemenkumham dengan segera, apalagi Pak Andi Adgas Supratman ini kan pemerintahan baru nih, saya harap bisa mencabut akta 03 ini dan mengembalikan kepada akta 22 2005 yang mana memberikan akses para pembina yang dalam hal ini Prof. Anak Agung untuk melakukan perubahan-perubahan di akta tersebut. Jadi kalaupun dia tidak melakukan, jelas ini pembangkangan kedua gitu, pembangkangan putusan pengadilan kan sebetulnya gitu. Kira-kira mungkin ini bisa menjadi tantangan buat Menteri Hukum ya, sekarang namanya Menteri Hukum ya. Hukum, betul. Dalam 100 hari kerja setidaknya dia harus bisa menyelesaikan ini ya, Pak. Betul. Ini akan berefek besar menurut saya, karena Yayasan Trisakti atau Universitas Trisakti adalah lembaga kampus reformasi. Dia yang mengawali reformasi perubahan. Bayangkan ketika reformasi ini dicucuki gitu dan tidak bisa maksudnya dirampok gitu. Dan ketika Pak Supratman yang di Adgas ini menjabat dalam 100 hari ke depan, dia bisa menyelamatkan, menurut saya ini akan sebuah wajah yang cantik lah bagi pemerintahan saat ini, menyelamatkan Trisakti dari cara-cara yang salah. Dan Pak Nura yakin ya Pak Supratman bisa sangat yakin melakukan itu ya? Sangat mampu. Pernah bertemu sebelum ini? Betul. Saya sangat yakin, saya sangat ini bahwa Pak Supratman ini saya merasa Pak Supratman ini orang baik lah. Dia tahu mana yang salah dan benar. Dan kalau dia melihat pada aturan-aturan yang ada, melihat pada putusan pengadilan, saya yakin dia bakal mengikuti semua ada yang di aturan pemerintah. Kalaupun ternyata ada wacana Trisakti mau diubah jadi PT NBH, kalaupun itu benar ada, mengingat ada putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan itu, artinya impian itu juga nggak mungkin terbukti ya. Jadi itu gini, munculnya PT NBH itu adalah narasi dari kekalahan. Jadi sebelumnya tidak ada narasi PT NBH, akhirnya kan kalah mereka. Sekarang pertanyaannya gimana nih? Kita masih bisa nguasain ini, padahal ada putusan pengadilan kalah. Cara satu-satunya adalah menegrikan atau mem-PTNBH-kan Trisakti. Karena ketika di PTNBH-kan, yayasannya kembali ke kita, universitasnya udah hilang. Karena kan yang dinegrikan universitas, bukan yayasan. Karena yayasannya nanti kembali ke kita, tapi kita melakukan pengelolaan apa? Kampusnya udah nggak ada, gitu.
Nah, PTNBH ini juga itu narasi yang agak ngaco juga. Silakan cek dalam undang-undang pendidikan tinggi, dalam undang-undang yayasan atau dalam undang-undang manapun, tidak ada satupun klausul peraturan hukum yang menyatakan bahwa perguruan tinggi swasta itu bisa jadi PTNBH. Itu nggak ada sama sekali. Jadi mereka mau ngapain lagi nih? Dengan membuat narasi-narasi seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah saya dapat bocoran, kopian. Jadi ada kopian karena masih draft dari asosiasi yayasan itu mengenai ini RPP, rancangan peraturan pemerintah, yang dalam satu klausulnya di situ bisa berubah PTS menjadi PTNBH. Oh. Jadi mereka nggak ada aturannya, dibikin lagi, gaya-gayanya mirip kayak Kepmen 330. Iya, lagi-lagi eksploitasi hukum, yang rekayasa hukum untuk kepentingan mereka. Nah, ini yang saya ini, tapi ini masih belum disahkan ya. Saya harap Pak Prabowo juga tidak mensahkan sesuatu yang direkayasa ini. RPP itu ngaco juga, Pak. Dalam arti begini, yayasan swasta dijadikan PTNBH gitu ya ibaratnya. Bayangkan kalau itu akhirnya dia berubah. Yang tadi saya bilang, UPH, Prasmul, BINUS itu bisa dijadikan PTN milik negara. Ambil. Sekarang kalau kayak gitu, Pak, siapa yang mau bikin lagi sekolah, Pak? Emang negara mampu? Dalam Undang-Undang Dasar, negara itu diwajibkan untuk mencerdaskan bangsa. Bagaimana cara mencerdaskan bangsa? Yaitu membangun sekolah. Ternyata dalam perjalanan, negara itu tidak mampu mencerdaskan seluruh bangsa. Dia membuka peluang untuk swasta membantu. Muncullah PPS, muncullah yayasan untuk membantu mencerdaskan bangsa. Nah, udah dimodalin, udah minta bantuan, udah dibangun, tiba-tiba diambil. Siapa yang mau lagi buka kampus? Siapa lagi yang mau buka pendidikan? Kalau nantinya ujung-ujungnya dirampok. Iya. Gitu. Jadi itulah yang ya kalau semangat mereka itu mulia dan tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, mestinya ya kampus-kampus swasta yang butuh pertolongan ya. Harusnya itu. Kenapa ini yang gede? Ada motif lain kan berarti. Nah, itu lah, Pak. Ya. Banyak kan swasta yang terseok-seok gitu. Dia harusnya dibantu, dia apa, tapi ini yang seksi-seksi, Pak. Iya. Yang begitulah. Baik Pak Nugraha, terima kasih penjelasannya pagi hari ini. Semoga teman-teman semua paham apa yang terjadi di Yayasan Trisakti. Ya, terima kasih. One Kawan TV 1